Selamat pagi para hadirin yang saya kasihi. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan sebagian apa yang kita lakukan di sini. Jadi saya langsung ke intinya saja ya. Jadi saat ini kita mengadakan satu penelitian mengenai manfaat dari konsumsi kelor terhadap anemi. Anemi itu adalah suatu penyakit kekurangan darah hemoglobin. Nah, kita tahu hemoglobin itu adalah yang mengangkat oksigen dari udara, diambil oksigen, disalurkan ke seluruh tubuh sampai ke otak. Kekurangan oksigen dampaknya macam-macam. Kalau yang akut, yang tiba-tiba bisa pingsan segala. Jadi kita hidup itu yang inti, yang penting sekali adalah dua, yaitu air dan oksigen. Itu adalah inti daripada kehidupan, kemudian dilanjutkan dengan gizi yang kita butuhkan. Nah, saat ini angka anemi di NTT umumnya cukup tinggi. Nah, anemi ini berdampak bisa pada remaja, kepada tingkat kecerdasannya yang menurun karena kurangnya oksigen yang diangkut ke otak. Kemudian dampak juga bisa kepada wanita usia subur yang nantinya akan menjadi ibu, yang kemudian akan menjadi hamil, dan kemudian akan menyusui anaknya. Nah, bayinya juga kalau kekurangan gizi itu akan berdampak, nah yang kita sebut adalah stunting. Stunting ini adalah suatu kondisi seseorang, terutama terjadi pada anak, mulainya dari saat janin. Jadi dari janin dalam perut, malah mulai dari remaja lagi, remaja yang anemi akan nanti hamil itu janinnya itu akan kekurangan nutrisi. Nah, nanti akan lahir dengan bayi yang berat badan lahirnya rendah. Nah, kenapa kita fokus kepada stunting? Stunting ini adalah suatu kondisi di mana seseorang anak itu yang kalau kita lihat dari fisiknya, anaknya adalah pendek. Nah, tapi pendek itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Yang dampak yang paling kita takutkan, yang berbahaya adalah anak yang pendek itu kita lihat tampak luar, di dalamnya yang terjadi apa? Terutama tumbuh kembang otaknya. Kalau tumbuh kembang fisik masih bisa kita ubah nantinya, yang kurus jadi kita bisa gemukkan sampai umur berapa ya. Tapi kalau otak itu ada batas pertumbuhannya. Jadi 2 tahun itu maksimalnya, paling pesat pertumbuhan otak itu sampai 2 tahun. Dan bisa sampai 5. Tapi sesudah itu biar kita berikan gizi yang berlebih, yang cukup, yang paling istimewa, otak sudah berhenti perkembangannya. Kita nggak bisa, kita terlambat. Nah, karena itulah jauh-jauh sebelumnya, sebelum hamil, pada remaja kita sudah memberikan solusi. Salah satu adalah jangan terjadi anemi pada remaja. Nah, pada ibu hamil jangan tanpa suplemen. Selama ini sudah diberikan adalah tablet tambah darah ya dari Puskesmas TTD. Namun angka anemi masih tinggi. Nah, ini kita mencari dengan Ibu Bupati, Ibu Wagub, bagaimana ya kita memikirkan hal-hal ini. Coba apa yang budaya yang lokal ada yang bisa kita berdayakan. Nah, salah satu adalah kelor. Kami pernah sudah menseminarkan ya Ibu ya dengan judul kelor solusi emas menuju zero stunting di NTT. Itu sudah pernah kami seminarkan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan penelitian. Semoga hasil dari penelitian ini nanti bisa menjadi suatu sesuatu yang solusi emas lah untuk mengatasi hemoglobin. Dan dari Kabupaten Malaka, khususnya dari Tulabesi, menjadi pelopor nantinya untuk mencegah stunting dan meningkatkan hemoglobin pada penderita anemia. Mudah-mudahan penelitian ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik,
terutama buat desa di sini, tapi untuk ini manfaatnya buat seluruh penduduk, baik di NTT maupun di seluruh Indonesia, bisa nantinya kelor ini membumi, ya, mungkin mendunia lagi, bukan hanya di NTT Indonesia, tapi mendunia, bahwa kelor ini dapat merupakan solusi dari mengatasi anemia. Karena anemia menurut laporan dari Badan Kesehatan Dunia itu sekitar 2 miliar penduduk dunia mengalami anemia. Nah, inilah dia, mudah-mudahan saya dengar sedikit laporan dari Ibu Bupati Malaka bahwa responden kita semua patuh-patuh ya Bu ya, mengkonsumsi kelor yang kita berikan. Semoga berhasil. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Carmen. Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati.